semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih telah hadir di kelas kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik. Jadi ada topik di sini namanya sekolahku yang damai. Jadi di sini pada topik ini kita akan melihat apa saja yang sebenarnya membuat sekolah itu tidak damai. Jadi di sekolah itu apa saja ada yang namanya warga sekolah. Nah, warga sekolah itu siapa saja? Siswa, guru. Oke, siswa, guru, kemudian lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah itu bisa berupa masyarakat, kemudian bisa juga berupa bangunan-bangunan yang ada di sekitar sekolah. 3 komponen itu ada guru, ya guru itu ada tenaga pendidikan, semuanya komponen guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian siswa, ya. Nah siswanya ini kita, ya selaku siswa, kemudian lingkungan sekolah. Jadi 3 komponen itu yang dapat menciptakan perdamaian di lingkungan sekolah. Nah, kemudian apa saja di sini kita lihat. Ini ada beberapa hal yang terjadi yang nantinya akan terjadi di sekolah. Di sekolah itu kan ada interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan sekolah. Nah, yang sering terjadi itu, yang pertama kita lihat, ini ada yang namanya perundungan. Nah, coba siapa yang tahu perundungan itu apa? Pembelian boleh. Jadi kata lain dari perundungan itu adalah bullying. Jadi membuli, atau kalau istilahnya membuli itu membuli itu ada verbal, ada non verbal. Nah, jadi bully verbal ya itu seperti apa? Kita mengucapkan dengan lisan. Jadi misalnya gendut lah, atau krempeng lah, misalnya hitam putih, gondrong atau keriting. Nah itu namanya bullying verbal. Kemudian ada yang non verbal. Nah yang non verbal ini itu justru berbentuk fisik, ya, seperti kekerasan fisik. Nah, jadi itu bullying yang ada di sekolah. Jadi itu interaksi antara siswa dengan siswa. Kita lihat ini ada sebuah video. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Ya, apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu,
berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Nah, ini ada video bullying, ya. Nah, jadi bullying itu atau perundungan itu bisa berupa non verbal. Jadi non verbal itu fisik, menyakiti fisik, ya. Kemudian verbal itu berupa kata-kata mengejek, ya, mengejek baik itu suku, agama, kemudian bentuk tubuh, fisik. Warna kulit. Nah, warna kulit fisik, ya. Nah, kemudian juga sosial. Nah, sosial ini seperti yang tadi itu sosialnya lebih kepada mengucilkan, ya, mengucilkan seseorang. Misalnya di sini ada satu orang yang kamu kucilkan karena misalnya dia berbeda desa dengan kamu, ya, atau mungkin berbeda jenis warna kulitnya, jadi kita tidak mau berteman. Jadi dia hanya sendirian saja di kelas, dia hanya duduk belajar sendirian saja, tidak ada interaksi sosial. Jadi itu termasuk kita bullying. Nah, justru kalau yang sosial ini yang tanpa sadar kita membuli seseorang. Ya, misalnya kita tidak mau berteman. Nah, kalau tidak mau berteman, tentunya dia akan merasa dikucilkan, baik dalam kelas maupun di sekolah. Nah, itu secara tidak langsung kita telah membuli. Nah, kemudian selain sosial ada juga cyberbullying. Ya. Jadi ini lebih ke media sosial. Aan punya media sosial? Punya, Bu. Apa saja? WA, IG, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Jadi media sosial ini kenapa lebih ke kita, kalau sekarang ini kita agak susah mencari, misalnya menemukan siswa dengan siswa, kita dengan teman-teman itu berkelahi atau bercekcok mulut. Cekcok mulut. Nah, jadi misalnya kita saling istilahnya saling berkelahi antara siswa, misalnya An dengan Iskil misalnya, saling adu mulut. Atau yang lebih yang sering itu cewek, ya, misalnya Yuli dengan Tika, sering adu mulut. Itu rasanya sekarang ini agak susah, ya. Misalnya Yuli mengejek Tika atau Tika mengejek Yuli, itu agak jarang kita temukan. Nah, kenapa? Karena kita sekarang berinteraksi di dunia maya, Di media sosial. di media sosial. Jadi netizen lah yang membuli. Nah, jadi kita ini termasuk netizen. Kita sering membuli, ada Aan posting misalnya. Nah, kita bully di komentar, kita bikin komentar-komentar yang tidak senonoh atau bahkan menyakiti. Nah, itu sebenarnya lebih parah dibandingkan dengan kita membuli atau kita mengejek secara langsung. Kenapa? Karena di media sosial itu global, semua orang Bisa bisa melihat. Semua orang dapat melihat apa saja yang kita katakan di sana, apa saja yang kita komentarkan di sana. Jadi bullying itu sangat bisa merusak, apalagi seperti kasus Sarah tadi, sampai membuat akun
palsu, membuat akun palsu atas nama Sarah, kemudian memposting, kan sekarang media teknologi, memposting foto-foto yang tidak senonoh misalnya, kan bisa diedit. Nah, bisa diedit dan diposting seolah-olah itu punya Sarah sendiri, padahal itu bukan. Nah, jadi apa hal yang terjadi nanti? Itu bisa Sarah itu menyakiti diri sendiri, kemudian bisa berisiko misalnya bunuh diri karena terlalu depresi. Apalagi tidak ada kepercayaan dari teman-temannya. Misalnya ada teman kita yang kena bullying seperti itu, kemudian kita pun malah mengejek, malah ikut membuli, misalnya mencari fakta-fakta lain dan memasukkan gosip-gosip baru. Nah, itu tentunya itu akan membuat psikologis dari orang yang kita bully itu terkait drop. Ya, jadi yang pertama yang harus itu kita harus percaya dulu. Apapun berita di media sosial, kita harus jangan telan mentah-mentah. Nah, itu sangat berdampak. Ya, misalnya, ini contoh misalnya, AA pergi misalnya jalan-jalan ke Kayu Arum, ya, membawa kiskil, ya, bawa kiskil bonceng, bawa kiskil. Tahu-taunya fotonya diedit, ya, diedit mukanya muka Pina misalnya, ya, jadi muka kiskilnya ditukar jadi Pina. Nah, ini nanti diupload ke media sosial kan bisa jadi bahan gosip. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah membuli. Jadi sudah membuli, kan kita mengejek. Membuli itu mengejek sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Ya, nah, jadi itu dampak dari bullying. Jadi kita harus menghindari. Supaya apa? Supaya sekolah kita ini bisa damai. Ya, kadang-kadang seperti yang disampaikan tadi, dampak dari bullying itu tidak hanya dampak fisiknya saja, tapi lebih ke psikologis. Nah, kenapa? Bisa jadi seseorang itu tidak mau sekolah bukan karena dia malas, tapi karena ada sesuatu yang mengganggunya di sekolah. Misalnya tadi seperti bullying verbal atau mengancam tadi. Nah, mengancam. Nah, itu salah satu bullying itu supaya nanti siswa yang tidak mau ke sekolah, ya, siswa mungkin dia minta, tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak mau pergi ke sekolah. Jadi itu membuat siswa itu menjadi malas. Jadi tidak siswa menjadi malas ke sekolah itu banyak faktor. Bukan hanya sekedar malas, tapi bisa jadi ada sesuatu yang mengganggu psikologisnya untuk datang sekolah. Ya, seperti tadi bullying. Nah, jadi bullying ini sangat berbahaya. Nah, kenapa dia bisa berantai? Ya, orang yang menjadi korban bullying bisa berubah menjadi pelaku bullying. Ya, sebab dia ingin orang lain merasakan bagaimana seperti dia. Gitu ya. Itu yang pertama pada kasus yang sangat harus juga kita hindari, ya. Ini ada kasus rentannya kekerasan seksual. Ya. Kalau kekerasan fisik itu bisa kita obati, tapi kalau psikologis ini butuh waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan diri seseorang. Nah, mentalnya. Nah, misalnya seperti bullying tadi, itu masuk ke kepercayaan diri, ya, mentalnya. Nah, kalau di kekerasan seksual, pelecehan seksual, ini psikologis yang sangat sensitif sekali. Ini bukan hanya jangan dibilang kekerasan seksual itu hanya terjadi kepada perempuan, laki-laki pun ada pelecehan seksual. Ya, sekarang ini sudah sangat marak sekali. Misalnya seperti
sodomi itu termasuk dari pelecehan seksual terhadap laki-laki. Nah, sodomi itu lebih ke perilaku menyimpang. Nah, kenapa perilaku menyimpang yang bisa bermuaranya nanti ke LGBT? Misalnya lesbi atau laki-laki homo. Nah, itu mulai terjadinya itu karena adanya pelecehan seksual. Nah, jadi perilaku menyimpang seksual ini itu dikarenakan adanya kasus pelecehan seksual. Bisa berupa korban. Misalnya, contoh Ibu ambil, seorang anak SD, ya, seorang anak SD menjadi korban sodomi. Ya, korban sodomi. Kalau sodomi ini sama seperti ini. Kalau perempuan itu dengan laki-laki, laki-laki memperkosa perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu namanya sodomi. Jadi anak SD yang tidak tahu apa-apa diiming-iming, ya, bisa dari gurunya, bisa diiming-iming, kemudian gurunya tersebut melakukan penyimpangan pelecehan seksual dengan sodomi. Anak yang tidak ditangani, anak kecil SD tadi, yang tidak ditangani psikologisnya, dia nantinya besar, dia akan terus mengalami penyimpangan seksual. Nah, itu kadang adanya di masa yang akan datang, besarnya dia bisa berpotensi menjadi seorang homo. Jadi lesbi, kemudian gay, transgender itu bukan suatu istilahnya fitrah. Jadi memang ada sebab akibatnya. Jadi, nah akibat sebabnya itu ya bisa berasal dari pelecehan seksual yang dia dapatkan. Jadi bukan tidak mungkin korban dari pelecehan seksual di masa akan datang itu menjadi pelaku. Sama seperti bullying tadi. Nah, kita lihat sebuah video. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah menyadarkan kita betapa pentingnya tindakan pencegahan dan penanganan supaya kejadian ini tidak lebih meluas lagi. Bahaya seksual korban akan berdampak besar jika siswa-siswi akan bertindak lebih terbuka tanpa hambatan untuk menceritakan kejadian yang mereka alami. Pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal, dapat mengakibatkan kondisi psikologis siswa menjadi stres dan depresi. Hal ini akan menghambat tumbuh kembang siswa dan mengurung siswa di dalam situasi yang tidak nyaman sepanjang hidupnya. Luka psikologis memerlukan waktu penyembuhan yang relatif lebih lama dibanding luka fisik, yang akan berdampak baik di kemampuan sosial, karakter, dan akademis. Ananda Raisa. Sebelumnya, Bapak memohon maaf atas pengalaman pahit yang Ananda alami di sekolah. Bapak sudah tahu tentang perilaku bejat maupun tidak bermoral itu. Mohon kiranya Raisa cerita dan kita mengatasi masalah ini bersama. Tertanda Dewa Tanah. Komunikasi menjadi kunci penting dalam penanggulangan masalah ini. Pendekatan interpersonal dan interaksi sosial yang baik akan dapat menekan jumlah korban kekerasan seksual. Peran aktif kepala sekolah dan para guru melalui perilaku baik dan santun
dapat dijadikan role model oleh para siswa, sehingga perilaku negatif siswa dapat dikonversi menjadi sifat kesatria yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini tadi dari video yang kita lihat tadi. Kekerasan seksual itu akan lebih lama mempengaruhi kondisi psikologis. Jadi yang dinamakan pelecehan seksual itu kadang di sekolah kita harus mengetahui modus-modus, ya, misalnya dulu kita harus komunikasi dengan guru harus, ya, apalagi kalian sekarang ini kelas 12 yang sebentar lagi akan kuliah, ya, itu sangat rentan sekali dengan pelecehan seksual. Kalau di sekolah itu banyaknya pelecehan seksual dengan iming-iming, misalnya guru memberikan nilai bagus, kemudian adanya kelas tambahan. Nah itu justru pelecehan seksual itu terjadi itu justru pada anak yang kurang percaya diri. Nah jadi di sini antara bullying dengan pelecehan seksual itu bisa korban dari bullying itu bisa berdampak dari korban pelecehan seksual. Contohnya seperti ini, si A mendapat bullying sosial di sekolah, ya. Dia dikucilkan, misalnya dalam kelas ini dia dikucilkan, jadi otomatis dia menyendiri, dia tidak percaya diri, tidak ada teman untuk berkomunikasi, curhat istilahnya. Nah, apalagi kondisi di luarnya, misalnya keluarganya sibuk bekerja. Nah, ini menjadi salah satu ancaman, ya, untuk dia juga bisa menjadi korban pelecehan. Nah, itu nanti ada modus-modusnya, misalnya guru otomatis kalau dia korban bullying, ya, nilai akademiknya otomatis akan terhalang, misalnya disiplin, tidak masuk sekolah atau tidak bisa mengerjakan soal yang baik. Nah, nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi siswa tersebut. Sering terjadi di sekolah. Pelecehan seksual apalagi di masa anak-anak, misalnya anak SD atau SMP yang sama sekali tidak mengerti. Makanya edukasi seksual itu harus ditanamkan kepada diri siswa. Kenapa? Ya, kita tidak bisa menganggap hal itu tabu. Ya, misalnya anak SD, dia harus tahu apa saja perempuan, ya, misalnya perempuan, anak SD, dia dari SD itu sudah ada edukasi seksual. Apa-apa saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, perempuan. Siapa saja yang tidak boleh istilahnya menciumnya, mencium pipi, kan anak SD walaupun dia baru kelas 1 SD. Jadi dia harus tahu batas-batasnya. Dengan bisa dengan lawan jenisnya, bisa dengan orang yang lebih tua. Jadi apa-apa saja yang boleh dan tidak untuk disentuh. Nah, di kampus nanti, karena kalian sudah kelas 12, itu bukan tidak mungkin, bahkan kasus pelecehan seksual itu lebih banyak di perguruan tinggi. Nah, contohnya, kasih contoh, misalnya seorang dosen, ya, seorang dosen, dan bukan tidak mungkin dosen itu mungkin punya masa lalu yang kelam, makanya dia menjadi pelaku. Makanya ibu bilang tadi, korban di masa lalu itu berpotensi menjadi pelaku di masa depan. Nah, dosen nanti kita itu kalau kuliah itu ada namanya dosen pembimbing, ya, dosen pembimbing akademik. Kita nanti akan berkonsultasi, sering sekali kita akan berkonsultasi kepada dosen. Ya, konsultasinya bukan seperti kita kelas besar waktu kita belajar, bukan, tapi lebih ke misalnya kita bimbingan akademik atau nanti bimbingan skripsi. Itu kan dalam ruangan. Apalagi dosennya laki-laki, mahasiswanya perempuan. Nah, itu sangat berpotensi dan sering terjadi. Nah, kenapa tidak adanya yang melapor, misalnya seperti itu? Kenapa tidak ada
kok. Ada ketakutan. Pertama, nilainya terlalu rendah, jam. Kemudian tidak mau di ACC nanti skripsinya. Banyak kejadiannya di sekitar kita, di kampus kita yang ada di kota kita ada, pernah. Bahkan misalnya kalau tidak mau, bahkan tatap mukanya berulang-ulang. Iya, berulang-ulang. Misalnya hari ini sekali bimbingan, besok bimbingan lagi. Nah itu kita harus tahu modus-modus dari orang-orang terdekat kita, apalagi di kampus. Nah kadang kenapa kita belum juga selesai skripsinya belum selesai, banyak hambatan. Nah apa yang harus kita lakukan jika kita melihat atau bahkan mengalami pelecehan seksual? Yang pertama itu kita harus berkomunikasi dengan orang tua. Ya, misalnya guru, orang tua, kita harus mau. Kenapa? Kalau kita diam, maka nanti otomatis itu akan menjadi bumerang untuk kita. Semakin lama kita pendam, maka akan semakin sulit. Nah, seperti yang ibu katakan, bukan hanya perempuan, laki-laki pun seperti itu. Oh, jangan dikira kita sama guru laki-laki, misalnya biasa saja. Juga ada batas-batasnya. Ya. Sebab kenapa? Kita tidak tahu psikologis dari seseorang. Ya. Jadi penyimpangan seksual itu ada. Makanya sekarang marak orang yang lesbi, homo, ada transgender sekarang, ya, yang tadinya laki-laki operasi jadi perempuan. Nah itu namanya penyimpangan. Jadi itu yang harus kita hindari. Ya. Jadi untuk menghindari itu kita harus benar-benar berkomunikasi. Jadi kita berkomunikasi dengan teman, ya, kemudian dengan guru dan orang tua. Nah, jadi ada dua. Yang pertama itu bullying, kemudian yang kedua pelecehan seksual. Misalnya Aan pernah melihat sesuatu yang berbau bullying atau pelecehan seksual. Aan melihat, jadi bukan Aan pelaku, bukan korban, jadi melihat. Nah, Aan boleh menyampaikan, boleh melaporkan, ya, tapi tidak menyebarkan. Nah, beda ya. Kita melaporkan kepada orang, kepada guru, melaporkan kepada orang tua yang kita percayai, tapi tidak menyebarkan. Nah, kalau kita menyebarkan, itu kita jadi pelaku bullying lagi. Paham semuanya? Paham. Jadi mudah-mudahan kita di sekolah kita tidak ada yang namanya bullying, kemudian tidak ada pelecehan seksual. Amin. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, paham semuanya? Paham. Nah, jadi ini topik kita hari ini tentang sekolahku yang damai. Terima kasih kepada siswa semua telah hadir di sini walaupun libur ya. Hadir, Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.